HAM. Hari ini kita akan membahas mengenai HAM. Jika kita ingin membahas mengenai hak asasi manusia, maka lebih baik jika kita mengenal apa itu manusia. Manusia itu makhluk yang dilengkapi dengan akal dan hati. Akal membantunya berpikir secara jernih, berinovasi, menemukan solusi-solusi dalam menghadapi kehidupannya. Dan hati membantu manusia untuk memutuskan secara lebih bijak apakah ini baik atau buruk untuk dirinya dan kehidupannya di masa hadapan. Akan tetapi, dari akal dan hati, manusia tetap makhluk yang memiliki ambisi. Ambisi untuk menguasai semuanya, ambisi untuk mengendalikan semuanya. Dan dari sinilah manusia mulai untuk melanggar hakikatnya terhadap kemanusiaan. Karena ambisi ingin menguasai, manusia mulai melakukan praktik-praktik yang melanggar kemanusiaan, seperti perbudakan. Perbudakan sudah dilaksanakan kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Sudah banyak yang menjadi korban dari keserakahan dan ketamakan manusia ini. Contohnya, perbudakan yang populer di Arab ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah mengenai Islam. Banyak sekali budak-budak di sana yang diperjualbelikan. Contoh lain ialah kasus di Amerika Serikat, ketika Amerika bagian selatan mendukung sekali perbudakan di sana, sedangkan Amerika bagian utara menolak dan menimbulkan sebuah perang saudara yang diakhiri oleh Presiden Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Kita ambil contoh Perang Dunia I yang menimbulkan korban hingga 21 juta jiwa, yang lebih banyak dibanding perang-perang selama 100 tahun sebelumnya. Dan kita ambil contoh lagi pada Perang Dunia II yang menimbulkan korban kurang lebih 62 juta jiwa. Korban yang sangat banyak, harga yang sangat besar yang harus dibayarkan manusia demi memenuhi hasrat dan keinginannya. Itu merupakan contoh perang yang besar. Banyak juga perang-perang kecil yang terjadi sejak ribuan tahun sebelumnya akibat dari ambisi manusia tersebut. Dari perang dan berbagai sifat manusia yang terjadi ini, maka dunia mulai berpikir bahwa ini merupakan suatu kejadian yang salah dan harus dibenahi, hingga muncullah sebuah ide untuk mengembalikan manusia ke posisinya yang mulia, yaitu pada tahun 1948, tepatnya 10 Desember 1948, hak asasi manusia mulai dideklarasikan, yang terdiri dari negara-negara yang tergabung dalam UNESCO. Tapi jika kita melihat secara lebih dalam, sebenarnya hak asasi manusia ini telah lebih dahulu disuarakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini, Muhammad SAW berusaha untuk menyatukan masyarakat Madinah yang terpecah belah. Di situ hak asasi manusia dilindungi, seperti dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan dilarang mengurangi hak yang lain, yang kemudian ini diadopsi menjadi HAM pada hari ini. Lalu, jika kita melihat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai HAM dan pelanggaran HAM. Penerapan HAM di Indonesia. Nah, penerapan HAM ini paling efektif dilakukan oleh negara, karena negara memiliki semua perangkat untuk mendukung HAM terwujud di negaranya. Seperti hak untuk hidup, negara bisa memberikan tempat untuk mereka tinggal dan mencari penghidupan di sana. Hak untuk berekspresi, negara bisa menyediakan media untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya secara bebas dan merdeka tanpa takut
mengalami tekanan atau somasi dari pihak manapun, penerapan hak berekspresi ini harus didampingi dengan penerapan undang-undang yang berlaku supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mari kita menerapkan dan menjaga hak asasi manusia dan mengembalikan manusia menjadi manusia. Sekian dari kami, terima kasih.